Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik-baik saja. Nah, mari kita mulai pelajaran hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebelum kita memasuki materi yang ketiga yaitu tentang wakaf, saya absen dulu ya dari pertama. Mas Alif Alfian, Arif, Joko, Fatma Nurhayati, Irsad Wawan, Karisma, Karel, Krisna, Lia, Lukmanul Hakim, Martini, Martuni, Rizky Amanda, Rizka Yuda. Ya, hadir semua ya hari ini. Ya, sebelum kita mulai materi, kita melakukan senam otak dulu ya, biar fresh. Ada otak kanan kiri kita menjadi stabil. Saya putarkan videonya ya, berdiri. Jempol tangan kanan menjadi melingkar. Silakan. Ya, untuk materi pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang wakaf. Ya, kita akan mempelajari materi tentang wakaf. Jadi tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama kalian mengetahui apa itu arti wakaf. Yang kedua, kalian mengetahui hukum wakaf. Kemudian yang ketiga, kalian mengetahui syarat dan rukunnya wakaf. Kemudian yang keempat dan terakhir, kalian mengetahui hikmah wakaf. Ya, akan saya uraikan di sini melalui PowerPoint ya. Coba diperhatikan. Pengertian wakaf. Wakaf menurut bahasa dan istilah adalah al-qaf, menahan, dan tasbil, menyalurkan. Itu untuk bahasa. Kemudian untuk istilah, wakaf adalah menahan suatu barang
dan menyalurkan manfaatnya dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah. Jadi wakaf itu adalah kita mengeluarkan atau mewakafkan harta kita untuk kepentingan umat misalnya. Itu hanya untuk mencari ridho Allah. Kemudian hukum wakaf. Hukum wakaf adalah sunnah. Berarti kalau sunnah itu sudah mendekati wajib, sangat dianjurkan dalam agama Islam. Sesuai dengan firman Allah dalam surat Yasin ayat 12 yang berbunyi, Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Yang artinya, sungguh kamilah yang menghidupkan orang-orang yang mati, dan kamilah yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan, dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab yang jelas, yaitu di Lauhul Mahfuz. Jadi orang nantinya itu, orang yang meninggal itu, yang diharapkan hanyalah apa yang pernah disedekahkan atau yang harta yang berguna ketika hidup di dunia itu nanti akan kelak ketika meninggal dunia pahalanya akan mengalir terus kepada si mayit. Jadi hukum wakaf itu sangat disunahkan. Apalagi kamu kalau nanti menjadi orang kaya kemudian bisa mewakafkan harta kamu untuk, saya wakaf tanah ini untuk pembangunan masjid. Selama masjid itu berdiri dan ada orang yang beribadah di dalamnya, pahalanya terus mengalir dalam. Kalau kamu sudah meninggal, berarti sudah meninggal pun pahalanya tetap mengalir. Jadi hukum wakaf itu adalah sunnah. Kemudian rukun wakaf. Rukun wakaf yang pertama, orang yang berwakaf atau al-wakif, jelas. Jadi kalau tidak ada al-wakif berarti tidak ada wakaf. Kemudian benda yang diwakafkan. Yang ketiga, orang yang menerima wakaf. Yang keempat yaitu ikrar wakaf. Jadi rukun wakaf itu ada 4. Jadi kalau salah satunya tidak ada, berarti tidak sah wakafnya. Kemudian syarat-syarat wakaf. Syarat wakaf pada orang yang melaksanakannya, benda yang diwakafkan, orang yang menerima wakaf. Syarat orang yang berwakaf, jadi syarat orang yang mengeluarkan wakaf, memiliki secara penuh harta tersebut. Jadi harta itu benar-benar miliknya, bukan milik orang lain. Yang kedua, berakal, berarti tidak gila, mempunyai akal. Kemudian balik, berarti sudah cukup umur. Yang balik itu bisa diartikan bisa membedakan antara yang benar dan yang salah. Kemudian mampu bertindak secara hukum atau rasyid. Itu syarat orang yang berwakaf. Kemudian syarat benda yang diwakafkan adalah 1, barang berharga. Berarti kalau barang berharga itu barang yang ada manfaatnya. Misalnya mewakafkan tanah untuk pembangunan masjid, berarti bermanfaat untuk umat. Kemudian yang kedua, barang yang diketahui jumlahnya, jadi jelas barangnya. Kalau tanah ya jelas tanah itu. Kemudian dimiliki oleh orang yang berwakaf. Jadi kita tidak boleh mewakafkan yang bukan milik kita, berarti benar-benar itu milik kita yang kita wakafkan. Yang keempat, benda yang berdiri sendiri atau tidak melekat pada harta yang lain. Itu syarat benda yang diwakafkan. 3, syarat orang yang menerima wakaf, yaitu orang muslim, berarti orang Islam. Yang kedua, merdeka. Merdeka itu berarti bukan hamba sahaya. Kenapa Pak ada kata merdeka di sini? Karena zaman dulu itu ketika di zaman Rasulullah ada istilah hamba sahaya atau budak. Jadi bukan budak diartikan itu. Kemudian kafir zimmi. Kafir zimmi itu kafir yang tidak memerangi orang Islam. Jadi boleh kita menerima orang yang
menerima wakaf itu kafir sipil, berarti orang kafir yang tidak memerangi Islam. Tapi kalau kafir memerangi Islam itu tidak. Selanjutnya hikmah wakaf. Pertama, untuk menghimpun dana bagi kepentingan pengembangan dan pelaksanaan agama Islam di suatu daerah, misalnya sarana ibadah, sarana pendidikan, rumah sakit, dan kepentingan umum. Itu untuk wakaf dana. Kemudian memberikan kesempatan kepada orang Islam untuk beramal jariah yang relatif lama yang dimanfaatkan oleh umat Islam. Jadi kalau kamu membangun masjid itu kan selamanya akan dipakai oleh orang Islam di situ. Jadi pahalanya mengalir terus. Kemudian bagi orang yang memberi wakaf akan mendapat pahala terus-menerus meskipun ia telah meninggal dunia, yaitu tadi. Jadi kalau kita menyisihkan harta kita, kemudian kita infakkan, kita wakafkan di jalan Allah, pahalanya itu akan mengalir terus walaupun kita sudah meninggal. Ya, untuk materi wakaf bisa dipahami? Bisa ya. Nanti untuk pendalaman materi akan saya tampilkan sebuah video, nanti kamu amati, kemudian setelah kamu amati kamu diskusikan dengan teman-teman kalian, kemudian nanti setelah diskusi kamu presentasikan di depan teman-teman kalian. Jadi ini nanti saya tampilkan sebuah video, kamu amati, kemudian dari penjelasan yang saya jelaskan tadi kamu pahami, nanti digabung di diskusi, kemudian kamu mencari kesimpulan dari materi yang telah disampaikan. Ya, saya tampilkan video itu ya. Pada dasar dari kita akan maka sering kita jumpai di sekitar kita masjid wakaf, musola wakaf, seperti itu. Apa sih wakaf itu? Definisi wakaf secara bahasa wakaf itu berarti menahan atau mengikat. Sedangkan secara istilah adalah menyerahkan barang atau benda yang sifatnya tahan lama, yang kekal atau tidak merusak untuk dimanfaatkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Kemudian maka memiliki dasar pada dalam surat Al-Imran ayat 92 yang berbunyi, kamu sekali-kali tidak sampai pada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menanggalkan sebagian harta yang kamu cintai. Itu mengenai dasar hukum adanya wakaf. Kemudian wakaf ini memiliki syarat, di mana syarat wakaf yang pertama adalah berlaku untuk selamanya, yakni barangnya itu berlaku untuk selamanya. Kemudian tunai penyerahannya ketika silon itu ikrar ya. Kemudian yang ketiga harus jelas kepada siapa barang itu diwakafkan. Ini penting. Sangat penting untuk mengetahui kemanfaatannya kepada siapa dan apa yang akan dimanfaatkan dari barang yang diwakafkan. Kemudian hukum wakaf itu seperti ini. Yang pertama adanya wakif. Wakif itu siapa? Wakif itu orang yang mewakafkan. Kemudian yang kedua adanya mauquf alaih. Mauquf alaih itu orang yang menerima wakaf. Kalau bahasa umumnya yakni nazir, harus tahu bahasa umumnya. Kemudian yang ketiga harus adanya mauquf bih atau mauquf saja. Mauquf bih itu adalah barang yang diwakafkan. Sedang jenis barangnya harus memenuhi syarat. Yang pertama, bendanya bergerak atau tidak bergerak. Yang kedua, harus milik sendiri, ya milik pribadi, nggak boleh milik tetangganya diwakafkan, nggak boleh. Seperti itu ya. Oke. Yang keempat adalah sigot. Sigot itu artinya ikrar, serah terima tentang wakaf. Kemudian hukum mengganti atau memindahkan wakaf
Perubahan zaman membawa problematika terhadap masalah wakaf, mengganti dan atau memindahkan wakaf diperbolehkan dengan syarat yang pertama, alasannya harus jelas dan rasional. Yang selanjutnya, lebih membawa manfaat, jadi rasa lebih membawa manfaat, mengganti atau memindahkan wakaf itu diperbolehkan. Yang kedua, untuk perubahan ikrar wakaf dari semula juga diperbolehkan berpindah tempat dengan syarat yang pertama tidak sesuai lagi dengan tujuan awal wakaf. Jadi posisi nadir itu tidak sesuai dengan tujuan awal wakaf. Kemudian ada kemaslahatan yang lebih penting dan kemudian ada kesepakatan antara ulama dan pemerintah. Kemudian hikmah wakaf yang pertama adalah pahala wakaf terus menerus selama masih dimanfaatkan apa yang diwakafkan tadi. Kemudian generasi baru dapat ambil pelajaran dari masa lalu. Selanjutnya terpeliharanya benda-benda bersejarah. Jika itu yang diwakafkan adalah benda bersejarah, nantinya akan tahu. Oke, itu mungkin ya dari kami sedikit ilmu, semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya maaf sebelumnya. Kita bisa menambah pendalaman materi. Sekarang silakan berdiskusi dengan kelompok kalian. 10 million Afghans. Diskusinya kelompoknya sesuai dengan kelompok yang saya bagi kemarin ya. Masih ingat toh kelompoknya? Masih. Ya, silakan berdiskusi. Kemudian nanti setelah diskusi dipresentasikan ke depan masing-masing kelompok. Ya, sudah setelah diskusi sekarang waktunya presentasi. Silakan kelompok 1 ya. Kelompok 3 untuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi tentang wakaf. Pengertian wakaf menurut bahasa al-qabz artinya menahan dan at-tasbih artinya menyalurkan. Menurut istilah, menahan suatu barang dan menyalurkan manfaatnya dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Hukum wakaf adalah sunnah sesuai firman Allah dalam surat Yasin ayat 12 yang artinya, sungguh kamilah yang menghidupkan orang-orang mati dan kamilah yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan, dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab yang jelas di Lauhul Mahfuz. Rukun wakaf: 1. Orang yang berwakaf. 2. Yang diwakafkan. 3. Orang yang menerima wakaf. 4. Ikrar wakaf. Syarat-syarat wakaf. 1. Syarat-syarat orang yang berwakaf. 1. Memiliki secara penuh harta. 2. Berakal. 3. Balik. 4. Mampu bertindak secara hukum. 2. Syarat benda yang diwakafkan. A. Barang berharga. B. Barang yang diketahui jumlahnya. C. Dimiliki orang yang berwakaf. D. Benda yang berdiri sendiri tidak melekat pada harta lain. 3. Syarat orang menerima wakaf. 1. Orang muslim. 2. Merdeka. 3. Kafir. Zuni untuk tertentu. Hikmah wakaf. 1. Menyebut dana. 2. Memberi kesempatan kepada orang Islam untuk beramal. 3. Bagi orang memberi wakaf akan mendapat pahala. Ya, beri aplaus untuk kelompok 3. Baru. Dan presentasi dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah kita diskusikan, sudah kita bahas materi tentang wakaf. Sekarang akan saya tanya satu persatu mengenai
wakaf. Apa itu arti wakaf? Wakaf adalah menahan suatu barang dan menyalurkan manfaatnya dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Kedua, apa hukumnya wakaf? Wakaf ini adalah amalan sunnah yang dianjurkan. Hari ini dijelaskan firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Yasin ayat 12 yang berbunyi Inna nahnu bil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kullu shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Artinya, sungguh kamilah yang menghidupkan orang-orang yang mati dan kamilah yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan yang bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab yang jelas. Sekarang arti apa? Rukun wakaf. Rukun wakaf, silakan. Ada 4 rukun dalam berwakaf, yaitu 1 orang yang berwakaf, 2 benda yang diwakafkan, 3 orang yang menerima manfaat wakaf, 4 dan terakhir wakaf atau ikrar wakaf. Ya. Ya, untuk materi wakaf pada kesempatan siang hari ini sudah selesai. Semoga kalian bisa memahami dan mempraktekannya nanti di kemudian hari di lingkungan masyarakat sekitar. Ya, sebelum kita tutup pelajaran pada kesempatan kali ini, nanti tolong dikerjakan LKS halaman 85 itu untuk pendalaman materi kalian mengenai materi infak, sedekah, hadiah, hibah sama wakaf. Jadi untuk pendalaman materi silakan kerjakan LKS halaman 85. Nanti kita bahas di pertemuan minggu depan. Ya, sebelum kita akhiri, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.